Arab Saudi menjadi salah satu negara yang ikut cemas jika Amerika Serikat menyerang Iran. Negara tersebut khawatir bisa berada di garis depan tanpa benar-benar ikut memulai perang. Riyadh bahkan memimpin upaya diplomatik untuk mencegah Washington menyerang Teheran. Sebab mereka sadar perang itu kemungkinan besar tidak akan berhenti di Iran saja. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Jika Iran diserang, target balasan utamanya justru bisa berada di negara-negara Teluk. Apakah Iran benar-benar akan membombardir Arab Saudi jika AS memulai perang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Laporan media AS The Wall Street Journal menyebut Riyadh, Qatar, dan Oman membujuk Gedung Putih agar menahan diri di tengah meningkatnya ketegangan dengan Teheran. Menurut laporan tersebut, kekhawatiran Saudi bukan tanpa alasan. Riyadh menilai setiap eskalasi militer berisiko langsung menghantam stabilitas ekonomi negaranya. Namun yang lebih sensitif adalah dampak politik di dalam negeri, terutama jika serangan itu sampai menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Skenario tersebut dikhawatirkan memicu gejolak luas di kawasan, termasuk tekanan domestik terhadap pemerintah Saudi. Laporan itu juga menyatakan Riyadh telah memberitahu Teheran bahwa mereka akan tetap berada di luar konflik apapun. Arab Saudi menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Tim analis dan peneliti dari Wall and New World Journal menjelaskan mengapa Arab Saudi menentang serangan AS ke Iran. Salah satu faktor utamanya adalah keberadaan fasilitas militer AS di wilayah mereka. Jika Washington menyerang Iran, negara-negara Teluk berpotensi langsung menjadi sasaran serangan balasan, bukan sekadar penonton konflik. Para pejabat kawasan memperkirakan Iran dapat menargetkan simbol pemerintahan, instalasi energi, pabrik desalinasi air, hingga pangkalan militer yang menampung pasukan AS. Serangan juga bisa dilakukan melalui rudal, drone, sabotase laut, maupun kelompok proksi regional. Ancaman itu bukan teori semata. Serangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco pada 2019 menjadi pelajaran penting, yaitu operasi terbatas mampu mengguncang ekonomi negara Teluk. Selain target darat, jalur energi global juga rentan. Iran dapat mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sebagian besar ekspor minyak kawasan. Gangguan di titik ini berpotensi memicu krisis energi internasional dalam waktu cepat. Bagi negara-negara Teluk, dampaknya akan langsung terasa. Perekonomian mereka sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, sehingga serangan balasan Iran dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara, defisit anggaran, hingga ketidakstabilan sosial. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran telah memberitahu negara-negara kawasan mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga Turkiye bahwa pangkalan militer AS di wilayah mereka akan menjadi sasaran jika Washington menyerang Iran. Menurut pejabat tersebut, Teheran bahkan meminta pemerintah negara-negara kawasan untuk berusaha mencegah serangan AS. Artinya Iran secara langsung menekan negara-negara Teluk. Jika mereka gagal menahan Washington, wilayah mereka sendiri bisa ikut menjadi medan perang. Peringatan ini memperkuat kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan para pemimpin Teluk bahwa konflik AS-Iran kemungkinan besar tidak akan terjadi hanya di satu negara, melainkan menyebar ke seluruh kawasan. Ancaman Iran itu semakin relevan jika melihat keberadaan militer AS di Arab Saudi. Menurut data resmi Gedung Putih, sekitar 2.321 personel AS ditempatkan di Arab Saudi pada 2024. Pasukan ini beroperasi bersama pemerintah Saudi, terutama untuk pertahanan udara dan rudal, serta mendukung operasi pesawat militer AS. Sebagian di antaranya berada di pangkalan udara Prince Sultan, sekitar 60 km selatan Riyadh. Pangkalan ini menopang sistem pertahanan udara utama Angkatan Darat AS, termasuk baterai rudal Patriot dan sistem pertahanan THAAD. Keberadaan fasilitas inilah yang membuat wilayah Saudi berpotensi menjadi target langsung jika Iran benar-benar menyerang pangkalan Amerika di kawasan. Melansir Al-Hurra, para analis menilai pola serangan Iran tidak akan bersifat perang total meski Iran berpotensi menyerang. Pengamat keamanan kawasan Fahad Al-Shari
menjelaskan negara-negara Teluk sebenarnya telah lama bersiap menghadapi skenario tersebut. Mereka membangun pertahanan udara berlapis untuk memastikan fungsi vital negara tetap berjalan meski serangan pertama terjadi. Namun menurut Al-Shari, tidak ada sistem pertahanan yang mampu mencegat seluruh rudal dan drone. Karena itu strategi realistis bukan hanya pencegahan tetapi juga manajemen kerusakan. Ia menilai serangan Iran kemungkinan bersifat selektif dan terukur. Targetnya bukan kota atau populasi sipil, melainkan sasaran militer bernilai tinggi, yaitu pangkalan AS, pusat komando, landasan pacu, fasilitas logistik, dan aset angkatan laut. Serangan diperkirakan datang bertahap, bukan satu gelombang besar menggunakan kombinasi rudal balistik jarak pendek dan menengah, rudal jelajah terbang rendah, serta drone untuk membingungkan pertahanan udara. Tujuannya bukan penghancuran total, melainkan gangguan sementara terhadap operasi militer dan sistem komando. Pandangan serupa disampaikan analis militer Saad Al-Shalal. Ia mengatakan Iran juga dapat memakai tekanan maritim, serangan cyber, serta jaringan sekutu regional agar tidak terlibat langsung secara penuh. Menurut Al-Shalal, dampak konflik kemungkinan bersifat lokal namun sensitif. Pelabuhan, fasilitas energi, listrik, air, dan jalur pelayaran dapat terganggu dan cukup mengguncang pasar global tanpa memicu perang besar. Karena itu skenario paling mungkin adalah eskalasi terbatas sebagai sinyal pencegah. Perang terbuka skala penuh dinilai menjadi pilihan paling mahal bagi semua pihak. Disinilah posisi negara-negara Teluk menjadi rumit. Mereka bukan pihak yang memulai konflik, tetapi akan menjadi wilayah pertama yang merasakan dampaknya. Dengan banyaknya pihak yang berpotensi terdampak, konflik ini bukan hanya soal dua negara, tetapi stabilitas satu kawasan. Selama kepentingan militer dan ekonomi saling bertabrakan, risiko eskalasi akan tetap ada meski semua pihak berusaha menahannya. Ikuti terus perkembangan konflik AS Iran hanya di YouTube Kompas.com.